Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya, saya ucapkan selamat siang juga dan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Bayu Wiratama SEMM, dan selamat siang juga untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, amin. Sebelum kelompok kami memulai presentasi materi, sebelum itu saya ingin menyampaikan quotes dari orang bijak yaitu Sandra Simons pernah mengatakan, ketika berbicara mengenai uang, acuh bukanlah sikap yang baik, apa yang Anda tidak ketahui dapat menyakitkan Anda. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita semua pelajari, perihal status ekonomi bukanlah penghalang kita untuk dapat memperluas ilmu pengetahuan. Salah satu contoh banyak orang yang kaya dapat mendadak bangkrut karena tidak bisa mengelola hartanya. Oleh karena itu, mari kita semua tingkatkan pengetahuan di bidang keuangan. Salah satunya seperti yang akan kami jelaskan yaitu mengenai manajemen kas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ardia Imaniar Pramesti. Kemudian dilanjut dengan Bara Alvaro Bayu Aji, kemudian Aprilia Rista Astutik, kemudian Aulia Putri Fadilah, yang kemudian diri saya sendiri yaitu Kiking, kemudian Salsabila Helmi Itakullah, Raffi Naufaldi, Wahyu Julianti, dan yang terakhir yaitu Dina Fitriana. Langsung saja kita ke pembahasan materi yaitu pengertian manajemen kas. Manajemen kas merupakan kumpulan kegiatan dari perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar dengan jangka waktu yang panjang. Manajemen kas mengatur kas perusahaan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Terlalu banyak maka dapat akan mengakibatkan keuntungan yang kecil karena kas tidak berputar. Dan jika terlalu sedikit maka dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Karena pada dasarnya kas merupakan aktiva yang sifatnya paling liquid yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silahkan. Oke, materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas yang pertama yakni untuk mempertimbangkan risiko dan imbalan hasil supaya terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak maupun sedikit. Jika kas yang diinvestasikan terlalu sedikit, maka mengurangi kesempatan untuk memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Namun, jika kas yang diinvestasikan terlalu banyak, maka akan terjadi cash insolvency apabila kas perusahaan cukup, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua pengeluaran yang dibutuhkan perusahaan akan naik. Selanjutnya, yang kedua yaitu likuiditas, yang artinya manajemen harus sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Dan tujuan manajemen kas yang terakhir yaitu earning, yang artinya setiap pengeluaran perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh kemungkinan hasil yang lebih besar daripada kas yang dikeluarkan. Dan juga manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya, sumber arus kas. Sumber arus kas ada 6. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva-aktiva tetap. Yang ketiga, tambahan modal dari pemilik perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, wesel, obligasi, maupun hutang bank. Yang kelima, pendapatan luar usaha. Contoh dari pendapatan luar usaha seperti perusahaan bengkel yang
menjual jasa bengkelnya. Selain itu bisa menyewakan kendaraannya. Yang keenam, pembagian saham, bayar sewa, hadiah, maupun pajak. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek manajemen kas. Jadi, di dalam manajemen kas ini terdapat 3 aspek manajemen kas yang perlu kita ketahui. Aspek yang pertama yaitu administrasi kas harian. Administrasi kas harian merupakan sistem taat administrasi, khususnya pada masukan dan keluaran kas, serta saldo akhir. Cara kerja ini akan memberikan hasil yaitu laporan yang selalu baru dan sesuai kondisi. Kemudian, dalam aspek manajemen kas harian ini juga mampu menyajikan informasi terkait struktur penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo akhir jika diperlukan. Pada pernyataan standar akuntansi dikemukakan bahwa informasi berkenaan dengan arus kas bisa digunakan untuk penilaian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas serta mengembangkan model dari user untuk memberikan nilai dan membandingkan nilai saat ini serta arus kas yang akan datang. Ini juga dimiliki oleh bermacam-macam perusahaan. Oleh karenanya, peran administrasi kas hanya akan memberikan manfaat untuk perusahaan. Keuntungan yang diperoleh khususnya didapatkan oleh manajer keuangan yang mempunyai tanggung jawab terhadap manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu budget kas. Budget kas merupakan gambaran dari ramalan penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang. Pada budget kas, manajer keuangan membutuhkan informasi secara global tentang waktu dan jumlah arus kas yang diinginkan, baik yang masuk maupun keluar dalam periode tertentu. Seperti halnya manajer keuangan akan selalu menyusun budget kas selama 1 tahun. Pada hal ini, manajer keuangan memerlukan info sehubungan dengan keluar masuk kas selama periode tertentu. Penyusunan budget kas bisa dilakukan secara berkala, pada saat mingguan, bulanan, maupun tahunan. Kunci dari penyusunan budget kas yaitu tingkat ketepatan dalam memprediksi jumlah penjualan. Kemudian, poin terakhir dalam aspek manajemen kas itu ada safety cash balance. Pada manajemen kas, manajer keuangan akan mengusahakan aliran kas yang tertib dan teratur. Keseimbangan antara aliran kas yang masuk dengan yang keluar sangatlah penting. Kondisi kas yang lebih akan menyebabkan rentabilitas. Penanaman modal disebabkan karena adanya uang tunai atau kas yang kurang atau tidak produktif. Begitu juga dengan kekurangan jumlah kas yang ada. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa melaksanakan aktivitas operasional dengan membayar kewajiban lancarnya. Dengan begitu, perusahaan diharuskan untuk menyiapkan kas sesuai dengan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu motif manajemen kas. Motif manajemen kas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, motif transaksi, di mana perusahaan perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti membayar gaji atau upah, membayar tagihan, belanja barang, dan membayar hutang. Yang kedua, yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi permintaan kas yang memiliki sifat tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan juga pemasukan kas bisa diprediksi dengan akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud untuk berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, jika perusahaan mempunyai akses yang kuat pada sumber dana eksternal, maka saldo kas ini juga akan menjadi lebih rendah lagi.
Motif berjaga-jaga ini akan nampak dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal pada salah satu kegiatan pengelolaan anggaran kas, yakni ketika menyusun anggaran kas. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan. Contohnya yaitu perusahaan menginvestasikan kas yang dipunyai terhadap sekuritas dengan harapan sesudah belanja sekuritas harganya akan naik. Dan yang terakhir yaitu motif compensating balance. Pada dasarnya, motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bertambah atau berkurangnya kas perusahaan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi bertambahnya kas antara lain yaitu investasi yang dikeluarkan pemilik saham, hutang perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi berkurangnya kas antara lain buyback saham, pemenuhan kewajiban, pembiayaan dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, serta pembayaran hutang perdagangan. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung transaksi optimal dengan metode Baumol pada Microsoft Excel. Pertama-tama, teman-teman harus terlebih dahulu membuka Microsoft Excel dan membuat atau mempersiapkan tabel sesuai dengan soal yang ada. Kemudian, memasukkan nominal angka sesuai dengan soal. Pertama, kita memasukkan nominal angka untuk total kebutuhan kas 1 tahun. Pada soal, total kebutuhan kas 1 tahun adalah 650 juta. Saat memasukkan nominal angka, teman-teman jangan mengetik manual, yaitu menulis RP dan ketik 650 juta secara manual, lalu diberikan koma. Hal tersebut akan mempengaruhi jawaban rumusnya yang akan membuat invalid. Sehingga teman-teman ketik saja 650 juta seperti ini. Oke, karena pada Microsoft Excel saya sudah teratur akuntansi, maka hasilnya seperti ini. Jika belum, teman-teman bisa mengaturnya pada format nomor. Nah, teman-teman bisa mengaturnya menjadi akuntansi. Mungkin hasilnya seperti ini. Untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma, teman-teman bisa mengatur pada tempat desimal, yaitu klik angka pada kolom ini, akuntansi, dan tempat desimalnya kita nolkan. Klik OK. Selanjutnya, pendapatan dan investasi surat berharga. Pada pendapatan dan investasi surat berharga berbentuk persen dan bernilai 16,50%. Untuk mengaturnya, teman-teman bisa mengklik format nomor dan memilih persentase. Jangan lupa untuk mengatur tempat desimal 2, karena ada 2 angka di belakang koma. Lalu kita tinggal ketik saja 16,50%. Maka hasilnya akan seperti itu. Kemudian, biaya transaksi konversi. Pada soal biaya transaksi konversi bernilai 225.000. Sama seperti cara total kebutuhan kas 1 tahun, ketik saja 225.000. Karena pada Microsoft Excel saya sudah teratur seperti ini, maka hasilnya sudah seperti ini. Jika pada Microsoft Excel teman-teman belum teratur, format nomornya bisa kita atur. Dengan menolkan tempat desimal dan dengan
format akuntansi. Selanjutnya, pada pendapatan dalam menguangkan, berbentuk persen, sama seperti pendapatan dan investasi. Di sini COC-nya adalah 22,50%. Caranya sama, format nomor, persentase, kita atur tempat desimalnya menjadi 2, dan ketik saja, 22,50%. Selanjutnya, jumlah transaksi optimal. Pada jumlah transaksi optimal ini menggunakan rumus. Hati-hati dalam memasukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan SQRT buka kurung 2 kali 2 kali atau menggunakan bintang biaya transaksi konversi. Kita klik pada biaya transaksi konversi, lalu bintang atau kali total kebutuhan kas. Total kebutuhan kas 1 tahun kita klik, kurung tutup, bagi, gunakan slash, pendapatan dari investasi dan surat berharga kita klik. Lalu kurung tutup 2 kali. Tekan enter, dan ya atau oke. Hasil pada Microsoft Excel saya sudah bulat. Untuk membulatkannya, teman-teman bisa mengatur pada format akuntansi, dan angka kita klik, lalu tempat desimalnya kita nolkan. Karena mungkin hasil pada Microsoft Excel teman-teman seperti ini. Untuk membulatkannya, kita nolkan saja. Selanjutnya, rata-rata keseimbangan kas. Rumusnya adalah sama dengan JTO atau jumlah transaksi optimal, kita klik, dibagi 2. Enter. Untuk caranya sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah jumlah transfer dalam 1 tahun. Rumusnya adalah sama dengan total kebutuhan kas dalam 1 tahun, klik, dibagi JTO atau jumlah transaksi optimal, klik. Lalu enter dan oke atau ya. Nah, pada Microsoft Excel saya sudah teratur 15 kalinya seperti ini. Mungkin pada Microsoft Excel teman-teman seperti ini ya. Untuk mengaturnya kita bisa pergi ke angka, lalu kita sesuaikan atau custom, kita pilih yang general ini dihapus saja, lalu kita ketik hashtag 2 kali, dan ketik X. Tekan OK, dan hasilnya akan seperti ini. Sekian cara untuk menghitung transaksi optimal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai bagaimana cara menghitung saldo kas optimal dengan metode Miller-Orr. Pertama-tama, kita masukkan dulu nilai angka dari biaya transaksi, yaitu sebesar 600.000. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, jangan langsung mengetik nilai angkanya secara manual, karena akan mempengaruhi jawaban teman-teman. Maka cara mengaturnya adalah dengan mengklik bagian number, kemudian pilih accounting. Seperti ini. Maka hasilnya akan otomatis jadi seperti ini.
Kemudian masukkan nilai angka dari variasi arus kas, yaitu sebesar 55 juta. Lalu masukkan bunga per tahun, yaitu sebesar 20%. Jika di Excel teman-teman hasilnya 200% atau 2000%, maka teman-teman harus mengubahnya dulu di bagian number, kemudian pilih bagian persentase. Lalu masukkan jumlah hari dalam setahun, yaitu 360 hari. Cara mengubah supaya langsung otomatis ada harinya, kita pergi ke number dulu, kemudian pilih bagian more number format, kemudian pilih custom, lalu klik general, ketik pagar 3 kali, karena ada 3 angka di belakang huruf tadi. Kemudian tanda petik, kemudian ketik hari, lalu tanda petik lagi, lalu klik OK. Maka akan langsung jadi seperti ini. Kemudian masukkan rumus dari saldo kas optimum Z. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung 3 kali, tiga dikali biaya transaksi, klik bagian biaya transaksi seperti ini, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian dikali buka kurung variasi arus kas, klik bagian variasi arus kas. Kemudian tanda petik 2. Tutup kurung 3 kali. Dibagi atau garis miring, buka kurung 4 dikali buka kurung bunga per tahun, klik bagian bunga per tahun, dibagi jumlah hari dalam setahun. Dibagi jumlah hari dalam setahun. Lalu tutup kurung 3 kali. Tanda petik. Kemudian buka kurung 1/3 atau 1/3 tutup kurung. Kemudian klik enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jika ingin masukkan rumusnya, kalian harus lebih teliti lagi karena rumusnya banyak sekali. Kemudian masukkan saldo kas optimum bagian H. Rumusnya adalah sama dengan 3 dikali saldo kas optimal Z. Klik saldo kas optimal Z. Lalu klik enter. Udah. Lalu masukkan nilai angka dari saldo kas minimum sebesar 5 juta. Lalu klik enter.
Kemudian hitung rumus dari saldo kas min Z. Rumusnya adalah sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan ditambah saldo kas optimum Z. Saldo kas minimum yang ditetapkan ditambah saldo kas optimum Z. Lalu klik enter. Kemudian masukkan rumus dari saldo kas minimum H. Rumusnya yaitu sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan ditambah saldo kas optimum Z. Saldo kas optimum yang ditetapkan kemudian ditambah saldo kas optimum Z. Lalu klik enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, inilah cara menghitung saldo kas optimal dengan metode Miller-Orr. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton video presentasi kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya minta izin untuk memberikan 2 pantun penutup. Pak Robi pulang ke rumahnya besar dan elegan. Ucapan kami mungkin ada yang salah, kami mohon dimaafkan. Ada anak main ke kali, anak ini membawa toples. Terima kasih saya haturkan, sampai jumpa dan semoga sukses. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.